Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi ya di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan masih membahas ya teman-teman ini di seputar PPDB atau penerimaan peserta didik baru ya. Dan ini di sini kita akan membahas mengenai batas usia maksimal ya. Jadi teman-teman nanti ada batas usia minimal dan juga ada batas usia maksimal. Nah tentunya teman-teman sudah tahu ya berapa sih batas usia minimalnya. Ya misalkan di jenjang SD atau mungkin di jenjang TK atau di jenjang SMP, SMA atau SMK. Dan juga berapa sih sebenarnya batasan maksimalnya untuk siswa baru itu. Nah nanti kita akan membahas mengenai berapa sih sebenarnya batas minimal dan batas maksimal untuk batasan usia atau misalnya umurnya. Nanti teman-teman juga ada pertanyaan ya mengenai apakah misalkan siswa itu tidak sekolah ya, dia misalkan setelah lulus dia tidak melanjutkan sekolah, apakah nanti dengan umur yang sekian apakah bisa mengikuti PPDB. Nah, nanti kita akan membahas teman-teman, termasuk juga apakah nanti usia juga digunakan ya, usia digunakan untuk kriteria perankingan dalam seleksi PPDB. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini ya, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, terima kasih teman-teman. Kita sampaikan juga ya pada tim webmaker.id yang selalu memberikan support dan dukungan di channel ini. Ya, terima kasih. Semoga webmaker.id semakin di depan. Webmaker adalah sebuah platform yang bergerak di bidang jasa pembuatan website dan desain website. Webmaker juga melayani pembuatan aplikasi sekolah maupun aplikasi lainnya. Bagi Bapak atau Ibu yang di sekolahnya belum memiliki website, kini saatnya tepat untuk membuat website yang keren, modern, dan menarik, tentunya dengan harga yang sangat murah. Bagi Bapak Ibu yang ingin memesan atau ingin info lebih lanjut mengenai Webmaker, silahkan kunjungi alamat website yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih dan selamat bergabung dengan kami. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Kita akan membahas mengenai batas usia maksimal. Ya, ini nanti ada minimalnya ya teman-teman ya. Ada minimal dan juga ada batas usia maksimal. Nah, nanti kita akan membahas mengenai PPDB di jenjang baik itu TK, SD, SMP, SMA atau SMK negeri ya. Ini nanti se-Jawa Timur lah. Sebenarnya untuk batasan usia ini nanti sebenarnya sama teman-teman ya. Karena Permendikbudnya digunakan untuk secara skala nasional. Cuma biasanya di daerah ada istilahnya istilahnya ada aturan-aturan khusus ya mengenai biasanya di daerah itu mungkin ada juga yang mungkin ada aturan tersendiri atau tidak ya, nanti tergantung dari juknisnya PPDB masing-masing di daerahnya ya. Oke, kita akan membahas nanti di minimal dan juga maksimalnya berapa di batasan usianya. Kalau kita lihat teman-teman di Permendikbud ya, di Permendikbud PPDB tahun 2021 ya, tentunya kita acuan utama kita adalah di sini ya. Terlepas nanti kita juga akan mendapatkan juknisnya atau petunjuk teknisnya dari Permendikbud ini. Ya, biasanya di setiap daerah teman-teman itu ada juknisnya sendiri-sendiri ya, yang mengacu pada salinan Permendikbud atau Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021. Nah, ini tentang penerimaan peserta didik baru ya pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan ya. Jadi Permendikbud ini biasanya nanti akan dituangkan lagi atau akan dijabarkan lagi dalam juknis atau petunjuk teknis. Nah, di sini nanti kita akan membahas mengenai usia minimal dan maksimalnya itu berapa. Nah, kita akan melihat teman-teman di sini untuk batas usia ya. Jadi di sini jenjangnya TK. Nah, di sini tahun 2021. Nah, kalau kita lihat di Permendikbud nomor 1 ya tahun 2021 di halaman 5 teman-teman ya, ini bagian kedua ya mengenai persyaratan. Ya, kita bisa lihat nanti di sini ya. Kita lihat di pasal 3 ya. Jadi kita lihat di sini teman-teman di halaman 5. Nah, kita lihat di halaman 5 ya teman-teman. Nah,
Di halaman 5 mengenai tata cara penerimaan peserta didik baru. Nah, ini bagian ke-1 ya. Ini kita lihat di bagian kedua, yaitu mengenai persyaratan. Nah, kita cek sedikit. Nah, di sini ya, di bagian kedua mengenai persyaratan. Nah, mengenai persyaratan, nah di sini teman-teman mengenai di sini usianya. Dilihat di pasal 3, calon peserta didik baru atau TK harus memenuhi persyaratan usia. Ya, ini usia paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A. Nah, ini teman-teman nanti yang paham di jenjang TK ya. Nanti di TK ada kelompok A, kelompok B. Nah, untuk di kelompok B ini paling rendah adalah 5 tahun dan paling tinggi adalah 6 tahun untuk kelompok B. Jadi mungkin teman-teman yang mau mendaftarkan di TK, nah ini mungkin bisa menjadikan sebuah referensi ya, bahwa usia anaknya berapa. Kalau usia anaknya masih 3 tahun ya berarti belum ya, karena paling rendahnya adalah 4 tahun. Itu untuk kelompok A. Ya biasanya ada 0 kecil, 0 besar itu ya teman-teman ya. Mungkin kalau di TK ya. Seperti itu. Ini untuk TK. Jadi minimal paling rendahnya adalah 4 tahun ya, paling tinggi adalah 5 tahun untuk kelompok A. Untuk kelompok B-nya paling rendah 5 tahun dan paling tinggi adalah 6 tahun. Oke. Kita lanjutkan untuk batas usia jenjang SD teman-teman ya. SD nanti juga sama, ini acuannya sama, menggunakan Permendikbud ya nomor 1 tahun 2021. Ya, yang pertama adalah di pasal 4 ya. Di sini calon peserta didik baru kelas 1 SD ya harus memenuhi persyaratan usia. Nah, ini 7 tahun atau paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Nah, ini ya teman-teman. Jadi untuk SD itu adalah 7 tahun. Jadi kalau kita lihat tadi di TK adalah paling tinggi 6 tahun, berarti nanti di 7 tahun itu sudah memasuki di usia SD. Nah, misalkan bagaimana Pak kalau misalkan 8 tahun ya, misalkan 8 tahun ya tidak apa-apa ya kan. Di sini kita lihat ya paling rendah adalah 6 tahun pada tanggal 1 Juli. Nah, dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 SD yang berusia 7 tahun. Nah, ini artinya prioritasnya adalah minimalnya 7 tahun teman-teman. Tapi kalau misalkan 6 tahun bagaimana? Nah, ini boleh. Tapi di sini ada persyaratan teman-teman ya. Yang diprioritaskan itu adalah yang 7 tahun ya. Jadi minimal untuk SD itu adalah 7 tahun. Nah, tetapi misalkan kurang dari 7 tahun bagaimana? Nah, di sini persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 tahun 6 bulan ya pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis. Jadi artinya ini yang istilahnya yang teman-teman yang belum 7 tahun, artinya masih di bawah 7 tahun, itu harus memiliki persyaratan ini ya. Jadi memiliki kecerdasan atau bakat istimewa dan memiliki kesiapan psikis. Nah, calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional ya teman-teman. Berarti harus meminta rekomendasi dari psikolog profesional. Nah, dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah yang bersangkutan. Artinya nanti di panitia sekolah ya teman-teman ya, maka anak itu memiliki kecerdasan atau bakat istimewa ataupun memiliki kesiapan psikis. Itu ya, ini untuk di jenjang SD. Nanti kalau yang belum paham silahkan tuliskan aja di kolom komentar, nanti kita akan bantu memberikan informasi terbarunya. Selanjutnya di batas usia di SMP. Nah, ini biasanya teman-teman ya yang di jenjang SMP itu banyak yang siswa setelah SD itu biasanya dia tidak sekolah lagi. Artinya mungkin dia berhenti sekolah ya, artinya misalkan setelah SD dia berhenti. Nah, ketika dia ingin SMP dengan usianya mungkin sudah 13, 14 atau mungkin bawah di atas 15, itu apakah bisa atau tidak? Nah, seperti itu ya. Nanti kita akan melihatnya di sini. Ini khusus di jenjang SMP ya, teman-teman. Di pasal 5. Calon peserta didik baru kelas 7 ya atau SMP harus memenuhi persyaratan berusia paling tinggi. Nah, ini teman-teman, ini bisa dilihat ya. Jadi kalau di SMP, ya, kalau di SD ini ada batasnya ya. Jadi usianya minimal paling rendah. Nah, tapi juga tidak ada batasan maksimal. Ya. Tetapi di SMP dan di sini yang difokuskan itu adalah berusia paling tinggi adalah 15 tahun. Pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Nah, kalau tahun berjalannya ini adalah 2021, artinya pada per 1 Juli 2021. Itu artinya tahun berjalan. Nah,
Terus bagaimana Pak, misalkan ini di 16 tahun usianya ya, berarti sudah tidak termasuk di usia SMP ya teman-teman, karena di sini adalah usia paling tinggi. Kalau paling tinggi ini artinya makan maksimal, ya maksimal, jadi tidak boleh melebihi maksimal. Tetapi kalau di bawahnya bagaimana Pak? Boleh. Misalkan 13 atau 14 boleh, tetapi dengan catatan. Nah, poin B, telah menyelesaikan kelas 6 SD atau bentuk lain yang sederajat. Nah, dengan kata lain teman-teman, bahwa ini teman-teman artinya sudah lulus SD. Ya, kalau misalkan sudah lulus SD tapi usianya masih 14 tahun, berarti kan boleh. Atau mungkin dia lulus SD usia 13 tahun, berarti kan ya boleh ya, karena dia syaratnya adalah paling tinggi ya, usianya adalah 15 tahun dan dia telah menyelesaikan kelas 6 SD atau bentuk lain yang sederajat. Artinya dia sudah menyelesaikan di jenjang sebelumnya. Jadi seperti itu. Itu untuk batas usia di jenjang SMP. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini adalah batas usia di PPDB. Nah, ini jenjang SMA atau SMK ya teman-teman ya. Ini semua sama ya di negeri ya teman-teman. Nanti Permendikbudnya menggunakan nomor 1 tahun 2021. Nah, kalau batas usia di PPDB untuk SMA atau SMK, nah ini kita lihat di pasal 6 ya teman-teman ya. Karena ini di pasal 5, kita lihat di pasal 6. Calon peserta didik baru kelas 10 SMA atau SMK harus memenuhi persyaratan. Nah ini berusia paling tinggi 21 ya, tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Ini sama teman-teman ya. Jadi tahun berjalannya adalah di tahun 2021. Nah ini berusia paling tinggi adalah 21. Nah mungkin ada teman-teman yang setelah SMP dia tidak melanjutkan. Artinya dia berhenti ya. Setelah SMP dia berhenti tidak melanjutkan. Lah ternyata usianya misalkan masih 19 atau 20 atau mungkin 21 tahun. Apakah masih bisa Pak untuk mendaftar di SMA atau SMK? Nah, ini jawabannya boleh. Karena untuk berusia paling tingginya adalah 21 tahun. Lah ini per 1 Juli. Nanti teman-teman harus melihat apakah di per 1 Juli itu masih 21 tahun apa tidak. Nah, ini ya. Jadi maksimalnya adalah 21. Jadi mungkin bagi teman-teman yang setelah lulus SMP, mungkin 1 tahun, 2 tahun dia belum mencapai usia maksimal 21 tahun. Nah, misalkan tahun ini mau mendaftar lagi, apakah bisa? Bisa. Ya, dengan syarat bahwa batas usianya adalah 21 tahun. Nah, karena banyak ya teman-teman, kalau SMA atau SMK itu yang setelah SMP dia tidak melanjutkan ya, mungkin dia berhenti dulu lah. Ternyata tahun ini ingin masuk lah, itu harus melihat usianya ya. Usia paling tingginya adalah 21 tahun per tanggal 1 Juli tahun 2021 ya. Yang B ini wajib telah menyelesaikan kelas 9 SMP atau bentuk lainnya sederajat ya. Artinya teman-teman sudah lulus di jenjang sebelumnya ya. Jadi memiliki jasa kalau sudah lulus. Nah, itu nanti bisa baru mengikuti PPDB lagi, dilihat sesuai dengan usianya. Nah, SMK dengan bidang keahlian, program keahlian atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10. Nah, ini isinya ini di tambahan lain ya teman-teman, di aturan lain. Ini biasanya menentukan sekolah sepengetahuan dari dinas ya. Terus yang terakhir adalah bukti ya teman-teman. Ini adalah bukti dari usianya. Apakah teman-teman itu kan tidak mungkin ya seorang itu mengatakan saya berumur misalkan 6 tahun, 7 tahun atau mungkin 21 tahun. Nah, itu kalau tidak ada bukti fisiknya. Nah, bukti fisiknya untuk menerangkan bahwa yang bersangkutan itu memiliki usia sekian, nah itu kita bisa lihat di pasal 7. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ya, pasal 4 ayat 1, pasal 5 huruf A dan pasal 6 ayat 1 itu harus dibuktikan dengan ini. Ya, akta kelahiran, nah ini wajib teman-teman ya. Jadi akta kelahiran atau mungkin surat keterangan lahir ini ya. Akta kelahiran ya atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik. Lain nanti ketika ada persyaratan ini, ada buktinya ini, berarti baru bisa diketahui usianya adalah sekian ya. Nah, ini batas usianya di semua jenjang ya teman-teman ya. Ini tidak hanya di tidak hanya di SMA atau SMK ya. Jadi ini bukti fisiknya sama. Jadi untuk bukti usianya itu yang digunakan adalah akta lahir atau surat keterangan lahir. Nah, persyaratan usia yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria menyelenggarakan pendidikan khusus, menyelenggarakan pendidikan layanan khusus dan berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Ini untuk sekolah-sekolah yang batasan usianya minimal dan maksimalnya tidak berlaku di
pengecualian di 3 item ini ya. Mungkin di pendidikan khusus, misalkan katakanlah kita sebut misalkan di SLB atau mungkin lainnya ya, itu tidak termasuk dalam batasan usia yang disesuaikan pada Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Oke teman-teman, terus selanjutnya di pasal 8 ya. Bukti kelulusan di jenjang sebelumnya. Nah, ini mungkin teman-teman di jenjang sebelumnya kan dinyatakan lulus ya, karena harus ini ya, telah menyelesaikan di jenjang sebelumnya ya. Nah, itu di pasal 8, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B dan pasal 6 ayat 1 huruf B harus dibuktikan dengan ijazah. Ini ya, atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin sudah tidak sekolah, nah dia harus dibuktikan ya bahwa dia sudah menyelesaikan di jenjang sebelumnya. Nah, itu berarti bisa dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan. Nah, ini biasanya SKL atau surat keterangan lulus. Nah, ini SKL ini berlaku bagi teman-teman yang tahun sekarang ya, tahun 2021 ya, karena mungkin ijazahnya belum keluar, nah itu bisa dinyatakan dengan kelulusan atau surat keterangan lulus ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi batas usia minimalnya berapa, maksimalnya berapa, terus syarat yang berkas yang digunakan itu apa, nah itu sudah kita jelaskan ya teman-teman, termasuk bukti menyelesaikan jenjang sebelumnya. Nah, itu juga sudah kita bahas, yaitu menggunakan ijazah ataupun SKL atau mungkin dokumen lain yang menyatakan bahwa siswa itu sudah lulus di jenjang sebelumnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini ya. Kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya. Di video berikutnya kita akan membahas teman-teman ya mata pelajaran yang digunakan untuk seleksi BPDB tahun 2021. Lah tentunya teman-teman banyak yang bertanya apakah nilai rapor atau sistem seleksinya bagaimana ya di BPDB tahun ini. Apakah masih menggunakan nilai rapor atau tidak. Nah, nanti kita akan membahas di video-video kita berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.